Nabila Andiani dengan NPM 23142 yang akan memaparkan terkait peresepan obat hewan yang mencakup definisi resep, kerangka resep, dan metode tindakan medis. Definisi resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter hewan kepada apoteker untuk menyiapkan dan menyerahkan obat bagi hewan yang membutuhkan pengobatan. Dalam konteks kedokteran hewan, resep juga merupakan dokumen hukum dan medis yang mencatat keputusan terapi berdasarkan pemeriksaan dan diagnosis hewan pasien. Contohnya, dokter hewan menulis resep antibiotik untuk kucing yang mengalami infeksi saluran kemih. Kemudian, yang kedua, ada kerangka resep. Kerangka resep terdiri dari superskriptio, yaitu identitas dokter hewan yang berisikan nama, nomor izin praktik, alamat klinik, dan tanggal penulisan resep. Kemudian yang kedua, ada inskriptio, yaitu bagian obat. Hal ini berisikan nama obat, dosis, bentuk sediaan, dan jumlah yang diminta. Yang ketiga ada subskriptio, yaitu petunjuk bagi apoteker. Subskriptio ini menjelaskan bagaimana obat harus disiapkan atau diserahkan. Yang keempat, ada signatura, yaitu petunjuk pemakaian yang berisikan aturan pakai untuk pemilik hewan, misalnya cara dan waktu pemberian obat. Yang terakhir, ada nama dan tanda tangan dari dokter hewan yang berisikan sebagai legalitas dan bukti tanggung jawab profesional. Kemudian untuk metode tindakan medis dalam peresepan, yaitu langkah-langkah profesional dokter hewan dalam memberikan terapi melalui resep. Tahapannya itu meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik hewan. Di sini dokter itu menilai gejala dan riwayat penyakit hewan. Kemudian setelah anamnesis itu ada diagnosis, di mana ini menentukan jenis penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan. Kemudian setelah diagnosis, yaitu pemilihan obat yang tepat berdasarkan diagnosisnya, spesies hewannya, serta keamanan obat. Kemudian setelah pemilihan obat, yaitu ada penentuan dosis dan cara pemberian. Untuk penentuan dosis dan cara pemberian ini menyesuaikan dengan berat badan, umur, dan kondisi hewannya. Selanjutnya ada penulisan resep. Ini dilakukan secara jelas, rasional, dan sesuai etika profesi. Kemudian yang terakhir, keenam, pemantauan efek terapi. Hal ini untuk memastikan obat bekerja dengan baik tanpa efek samping yang merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawarini Octavia, NPM 1006-0323-187. Di sini saya akan menjelaskan tentang resep untuk hewan. Dalam penulisan resep, penggunaan bahasa Latin memiliki peran penting karena menjadi bahasa standar internasional di dunia medis seperti dokter dan apoteker. Nah, penulisan ini digunakan untuk menjaga konsistensi, menghindari kesalahpahaman antar profesi, serta mempertahankan kerahasiaan isi resep dari pihak yang tidak berwenang. Adapun beberapa istilah Latin yang umum ditemukan dalam resep, yaitu yang pertama ada RP atau resip, yang berarti ambillah, lalu ada ED atau yang berarti hingga, lalu ada BID yaitu bis indah yang berarti 2 kali sehari, serta QS atau quantum satis yang berarti secukupnya. Penggunaan istilah ini membantu memperjelas instruksi dokter dalam peresepan obat agar dapat diterjemah secara akurat oleh apoteker saat meracik atau menyiapkan obat. Lalu, profesi yang secara legal berwenang dalam menuliskan resep itu adalah dokter hewan. Hal ini diatur dalam peraturan praktik kedokteran hewan yang dimana hanya dokter hewan yang memiliki izin praktik, yaitu SIPDRH yang dapat meresepkan obat untuk hewan. Nah, dokter hewan ini berhak menentukan jenis, dosis, bentuk sediaan, serta cara pemberian obat sesuai dengan kondisi fisiologis dan patologis hewan. Yang dimana dalam beberapa kasus tenaga paramedis veteriner dapat memberikan obat atas instruksi langsung dokter hewan, namun tidak memiliki kewenangan dalam menuliskan resep. Adapun resep memiliki beberapa bagian. Adapun resep memiliki beberapa bagian utama, yaitu ada inskripto yang berisi nama dan alamat dokter serta tanggal resep.
Lalu yang kedua ada invocatio, yaitu bagian awal yang ditandai dengan simbol RP yang sebagai tanda perintah, yaitu ambillah. Lalu yang ketiga ada praescriptio yang berisi nama obat, bentuk sediaan, dan jumlahnya. Lalu yang keempat ada subscriptio yang berisi petunjuk bagi apoteker tentang cara pembuatan atau peracikan obat. Lalu yang kelima ada signatura, yaitu yang berisi cara aturan pakai obat yang akan disampaikan kepada pemilik hewan. Serta yang terakhir yaitu ada nomen aikroti, yaitu nama hewan serta pemiliknya. Setiap bagian memiliki fungsi tersendiri untuk memastikan kejelasan, keamanan, dan ketepatan dalam proses peresepan serta pemberian obat kepada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasufeza Zakir dengan NPM 10060323174. Saya akan menjelaskan tentang peresepan obat hewan yang mencakup penulisan resep, konstruksi gramatikal, dan atribut peresepan. Yang pertama ada penulisan resep obat hewan yang benar. Resep obat hewan merupakan permintaan tertulis dari dokter hewan kepada apoteker atau pihak yang berwenang untuk menyiapkan dan menyerahkan obat kepada hewan pasien. Penulisannya harus jelas, lengkap, dan sesuai kaidah ilmiah. Berikut adalah format umum resep hewan. Yang pertama ada superscriptio, yaitu kop resep, inscriptio isi resep, subscriptio atau petunjuk bagi apoteker, signatura atau aturan pakai, identitas dokter hewan, serta identitas hewan dan pemiliknya. Yang kedua ada konstruksi gramatikal dalam resep. Bahasa yang digunakan dalam resep biasanya mengikuti konvensi bahasa Latin dan Inggris farmasi, serta disertai istilah teknik farmakologis. Beberapa aturan umumnya, yang pertama nama obat ditulis dalam bentuk generik. Yang kedua ada dosis ditulis dengan angka Arab dan satuan metrik. Yang ketiga ada menggunakan singkatan baku seperti EP atau resip, S atau signa atau gunakan. Yang terakhir ada hindari penggunaan bahasa sehari-hari atau singkatan tidak baku. Yang ketiga ada atribut dan kelengkapan resep. Resep obat hewan harus memenuhi atribut administrasi dan etik sebagai berikut. Yang pertama, identitas dokter hewan yang berisi nama lengkap, STRV atau NPAH, alamat praktik, dan tanda tangan. Yang kedua ada identitas pasien hewan, seperti nama hewan, jenis, umur, berat badan, dan pemilik. Yang ketiga ada tanggal penulisan resep. Keempat, nama obat dan bentuk sediaan. Yang kelima, dosis dan jumlah total obat. Yang keenam, aturan pakai dan rute pemberian, oral, injeksi, topikal, dan lain-lain. Yang terakhir ada tanda khusus bila mengandung obat keras, narkotika, atau antibiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Cantika Sriwardani dengan NPM 23148. Di sini saya akan menjelaskan aspek hukum dan dasar hukum obat ekstrak label. Penggunaan obat ekstrak label pada hewan didefinisikan sebagai pemakaian obat di luar indikasi, dosis, rute pemberian, atau spesies yang tercantum dalam label resmi produk tersebut. Dalam konteks kedokteran hewan, praktik ini hanya dapat dilakukan dengan dasar pertimbangan ilmiah dan tanggung jawab profesional dari dokter hewan yang berwenang. Penggunaan obat ekstrak label diperlukan ketika tidak tersedia obat yang terdaftar secara khusus untuk menangani penyakit tertentu pada spesies hewan tertentu. Namun, tindakan ini tetap harus mengikuti prinsip kehati-hatian untuk mencegah resiko terhadap kesehatan hewan, manusia, serta lingkungan sekitar. Secara hukum di Indonesia, pengaturan mengenai peresepan dan penggunaan obat ekstrak label diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 di tahun 2014. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa setiap obat hewan yang digunakan harus memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, serta wajib mendapatkan izin edar dari pemerintah. Penggunaan obat di luar ketentuan label tanpa izin yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang klasifikasi dan perizinan obat hewan memberikan pedoman yang
Lebih rinci terkait peresepan obat ekstrak label, dokter hewan diperbolehkan menggunakan obat di luar label hanya dalam kondisi tertentu, yaitu apabila tidak tersedia obat yang terdaftar untuk penyakit atau spesies tersebut, serta harus dilakukan dengan pencatatan lengkap dan pengawasan yang ketat. Hal ini penting untuk memastikan tidak adanya residu obat pada produk pangan asal hewan dan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, peresepan obat ekstrak label merupakan tindakan medis yang memiliki dasar hukum dan tanggung jawab etika yang kuat. Dokter hewan wajib memastikan bahwa penggunaan obat tersebut dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian serta terdokumentasi dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Pendekatan hukum ini tidak hanya melindungi hewan sebagai pasien, tetapi juga menjamin keamanan pangan dan kesehatan masyarakat yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Mera Fadila dengan NPM 10060323156. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika resep pada dokter hewan yang akan mencakup kode etik, tanggung jawab, serta prinsip profesionalitasnya. Jadi, apa sih itu etika resep dokter hewan? Etika resep dokter hewan adalah seperangkat prinsip moral dan profesional yang mengatur bagaimana dokter hewan dapat memberikan resep obat kepada hewan pasiennya dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan pangan, dan perlindungan masyarakat. Dasar hukum dan kode etik ini diatur dalam Kode Etik Kedokteran Hewan Indonesia atau KEKHI, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan obat hewan, serta diatur juga dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Permentan PK 350-5-2017, yaitu tentang klasifikasi dan penggunaan obat hewan. Prinsip utamanya yaitu primum non nocere, yang artinya jangan menimbulkan bahaya baik bagi hewan maupun manusia. Prinsip etika dalam pemberian resep ini sendiri ada 7. Yang pertama, resep hanya dapat diberikan setelah melalui pemeriksaan klinis, di mana dokter hewan tidak boleh menulis resep tanpa pemeriksaan kondisi hewan terlebih dahulu. Yang kedua, kesesuaian diagnosis dan terapinya. Obat yang diresepkan harus sesuai dengan diagnosa serta kebutuhan terapi hewan yang ditangani. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap dosis dan aturan pakai. Yang keempat, larangan penyalahgunaan obat. Yang kelima, penggunaan antibiotik secara bijak. Yang keenam, tanggung jawab terhadap keamanan pangan. Dan yang ketujuh adalah transparansi serta pencatatan, di mana setiap resep harus dicatat dan disimpan, termasuk identitas hewan, pemilik, diagnosa penyakit, serta jenis dan jumlah obat yang diresepkan. Kemudian, ada tanggung jawab sebagai dokter hewan. Yang pertama, harus etis, harus legal, harus profesional, dan harus sosial. Maksud dari sosial ini yaitu menjamin kesejahteraan hewan dan keamanan masyarakat dari resiko zoonosis atau residu obat. Yang kelima, ada contoh pelanggaran etika resep. Yang pertama, meresepkan obat tanpa melalui pemeriksaan klinis. Yang kedua, menggunakan obat manusia kepada hewan tanpa pertimbangan keamanannya. Yang ketiga, memberikan antibiotik pada hewan tanpa memperhatikan masa henti. Yang keempat, menjual resep atau obat tanpa izin praktik. Nah, dari etika resep dokter hewan ini dapat kita simpulkan bahwa etika resep ini memiliki tujuan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan hewan, menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakatnya, serta menegakkan profesionalitas dan integritas dokter hewan dalam praktik kedokteran hewan.